makan pada waktunya yang tepat. Jadi masa atau waktu periode juga ternyata menjadi hal yang penting gitu di dalam mempelajari firman ataupun membagikan pekabaran. Ya, contoh lain misalnya seringkali kita dengar ada orang yang sedang ada masalah gitu ya dalam keluarga, terus kita ngomongin suatu pekabaran tentang yang misalnya nubuatan gitu ya. Maka pekabaran nubuatan itu menjadi sulit karena kebutuhan dia adalah sebenarnya lebih kepada nasihat-nasihat rohani sehubungan dengan masalah rumah tangga. Jadi kebenaran yang pas pada waktunya adalah kebenaran yang cocok untuk orang itu. Nah, seperti itulah latar belakangnya. Jadi akan ada banyak pekabaran-pekabaran yang diklaim, oh ini pekabaran masa kini, ini yang paling sekarang, ini yang paling terkini, terupdated gitu ya. Yang dulu tidak dipakai lagi atau di label-label dengan hal seperti itu, dan itu menjadi latar belakang kita mau belajar malam hari ini. Baik. Nah, namun secara alkitabiah atau dalam Alkitab lah ya, bahasanya dalam Alkitab, kita menemukan istilah ini gitu. Walaupun tidak banyak, hanya satu saya lihat, saya temukan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Kita boleh buka Alkitab sama-sama. Host mungkin bisa bantu share ayatnya di chat. 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat yang ke-12. Bro Don, tolong buka King James-nya kalau bisa. Share yang King James-nya di chat ya, minta tolong. Oke, 2 Petrus 1 ayat 12, firman Tuhan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi ada kata kebenaran yang telah kamu terima. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 ini versi King James-nya, dikatakan di sana adalah, ini Bro Donovan sudah share di chat, wherefore I will not be negligent ya, to put you always in remembrance of these things, though you know them and be established in the present truth. Jadi telah dikuatkan, diteguhkan dalam present truth, ya, kebenaran masa kini, walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi kebenaran yang telah engkau terima. Jadi kalau kita lihat translation King James-nya lebih tepat ya, established in the present truth, kebenaran masa kini atau masa sekarang. Nah, sebelum kita lanjut, kalau gitu berarti ada dong kebenaran masa sekarang. Berarti ada dong kebenaran masa kini atau kebenaran pada waktunya, pada masanya. Apakah ada kebenaran yang sudah tidak ada lagi, atau kebenaran yang tidak lagi pada waktunya, atau kebenaran yang tidak lagi ada masanya? Apakah seperti itu kan? Nah, kita melihat dulu ke inti dari kebenaran itu. Sebelum kita bicara kebenaran masa kini, masa dulu, masa sekarang, masa lampau, apapun itu ya, mari kita lihat dulu kebenaran itu, ya kan? Nanti kalau kita tahu source-nya, maka kita nanti bisa melihat apakah kebenaran ini masa kini, masa dulu, masih berlaku, tidak berlaku, berlaku yang terupdated gitu ya, versi terbaru gitu ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, saya mau ngajak kita semua lihat fondasi-fondasi kebenaran berdasarkan Alkitab. Ada 6 saya susun, saya lihat malam hari ini, kita mau belajar sama-sama, ada 6. Yang pertama, Ulangan pasal 32 ayat 4. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Ulangan pasal 32 ayat yang keempat. Baik, saya baca ya. Ulangan 32 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Kalau kita lihat ayat ini lagi ngomongin Allah, Tuhan. Ayat ini bilang Allah itu benar dia. Jadi kalau bicara konteks kebenaran, maka harus merujuk kepada kealahan. Karena Allah itu benar. Jadi yang pertama, fondasi kebenaran adalah
hal-hal yang terkait dengan kealahan. Karena Allah itu benar. Dialah kebenaran. Yang kedua, kita hafal ayat ini, mungkin sering dengar ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ini teman-teman tolong buka Alkitabnya juga ya, nanti bantu juga untuk baca. Bukan bantu, maksudnya sama-sama kita baca. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ke Alkitab kita dapat informasi yang kedua, selain Allah dia itu benar, Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Yesus akulah kebenaran. Jadi fondasi kebenaran kita udah temukan dua, satu Allah, ya Allah itu benar. Yang kedua Yesuslah kebenaran, ya yaitu yang kedua. Nah yang ketiga kita buka dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 142. Mazmur 119 ayat 142. Oke. Mazmur 119 ayat 142. Firman Tuhan, keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Ya, Tauratmu benar. Bisa dibilang ya Taurat itulah kebenaran. Karena itu benar. Jadi dari Alkitab kita dapat lagi informasi ataupun fondasi kebenaran. Yang pertama Allah itu benar, Yesuslah kebenaran dan Taurat itu benar. Ya. Mari kita tambah lagi pembenaran pemahaman kita tentang fondasi kebenaran dari Alkitab dari buku Mazmur 119 ayat yang ke-151. Geser turun ke bawah. 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Ya. Jadi ini yang keberapa nih? Yang keempat ya. Jadi Allah itu benar, kemudian Yesus itulah kebenaran, kemudian Tauratnya Tuhan itu benar, ya kitab Taurat itu benar, dan disampaikan tadi apa? Perintah, ya perintah-Mu itu benar, dan segala ya, bukan sebagian ya, segala perintah-Mu apa? Perintah Tuhan itu benar. Nah, yang terakhir saya mau kita lihat di dalam itu ada berapa ya? 4, 5, yang kelima sekarang. Kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 17. Udah ingat Yohanes 17 ayat 17? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Oke. Yohanes 17 ayat ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tambah Allah itu benar, Yesuslah kebenaran, Taurat-Mu benar, apalagi segala perintah-Mu benar. Lalu ini yang kelima apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Yang terakhir kita mundur satu pasal. Kita mundur satu pasal dari buku Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan selanjutnya, saya mau ambil kita garis bawah itu saja. Jadi, yang terakhir, Roh Tuhan itu Roh kebenaran. Ya. Jadi Allah tadi kebenaran, Yesus kebenaran, Roh juga kebenaran, Taurat itu benar, segala perintah itu benar, dan firman-Mu adalah kebenaran. Inilah 6 fondasi yang kita lihat dalam Alkitab kebenaran. Maka kebenaran masa kini atau kebenaran masa sekarang atau bahasa kerennya tadi present truth, ya, kebenaran yang sudah kamu pegang, yang sudah teguh, kamu diteguhkan itu adalah segala sesuatu yang kita dapat, ya,
yang tidak keluar atau tidak kontra atau tidak konflik atau tidak bertentangan dengan Allah, Yesus, Roh, Taurat, perintah, firman. Setuju ya? Jadi siapapun yang bicara, oh ini kebenaran yang sekarang nih, oh ini kebenaran, oh ini Injil yang benar, oh ini yang sejati, kebenaran, apapun itu, ya label-label apapun disampaikan, siapapun pembicaranya, apapun kutipan dari firman Tuhan, itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh keluar dari konteks, tidak boleh konflik, atau tidak boleh tidak selaras dengan Allah yang benar, Yesus yang benar, Roh Tuhan yang kebenaran, firman yang kebenaran, Taurat, firman Taurat Tuhan itu yang benar, dan apa tadi yang terakhir tadi? Segala perintahmu adalah kebenaran. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, karena fondasi kebenaran itu, dia harus selaras dengan itu. Oke? Nah, ini kuncian kita, teman-teman, saudara-saudara semua, waktu kita belajar atau waktu kita mendengar pelajaran atau pengajaran, bahwa saat kita mendengar pelajaran itu atau nasihat itu, baik rohani maupun tidak rohani, kalau dia didasarkan dengan pelajaran Alkitab atau firman Tuhan, kita harus lihat, oh ini bertentangan nggak dengan sifat Yesus? Ya gitu kan? Bertentangan nggak dengan sifat Yesus? Oh ini saran atau pelajaran ini bertentangan nggak dengan sifat kealahan yang sejati, gitu ya? Atau apapun itu, ini bertentangan dengan firman yang pernah saya dengar. Atau jangan-jangan ada firman yang mungkin ditafsirkan bertentangan dengan firman, karena nggak bisa bilang ini kebenaran, tapi kebenaran itu bertentangan dengan firman yang adalah kebenaran, kan gitu kan? Jadi nggak bisa kontra dia harus selalu selaras. Dengan 6 kuncian ini, teman-teman, dan dengan pertolongan Tuhan, semoga kita bisa dihalaukan dari pelajaran-pelajaran yang kalau Alkitab bilang angin-angin pengajaran. Angin-angin pengajaran. Injil palsu, ya. Nabi-nabi palsu. Kita harus lihat, oh pelajaran ini sesuai nggak dengan Taurat, gitu ya? Karena Tauratmu adalah kebenaran. Oh ini sesuai nggak dengan perintah Tuhan? Karena segala perintahmu adalah benar. Kalau ada perintah atau ada commandment lain yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, berarti bukan perintahnya Tuhan, berarti bukan kebenaran. Udah pasti kesalahan atau bertentangan dengan kebenaran itu. Oke? Nah, itu pendahuluan sebagai fondasi kita dalam mempelajari kebenaran. Jadi apapun, siapapun silakan mau belajar firman Tuhan, mau membawa topik apapun, bicara ini kebenaran, silakan. Tapi kita lihat kebenaran itu harus selaras dengan 6 fondasi kebenaran tadi. Oke? Nah, selanjutnya sebelum kita belajar lagi tentang kebenaran masa kini, present truth, kebenaran masa sekarang, kita sudah lihat fondasi kebenaran, mari kita lihat fungsi kebenaran. Ya kan? Ada fungsinya kebenaran itu. Nah, yang paling terkenal, saya nggak mau bahas banyak fungsi kebenaran, malam ini saya mau kutip Yohanes 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Oke. Atau ada yang bisa bantu baca, gantian. Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Saya minta tolong, bukan minta tolong, minta volunteer. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baik, terima kasih Bro Andi. Jadi apapun kebenaran masa kini, masa sekarang, yang kita dengar, yang kita akan pelajarin dari siapapun, itu harus selaras dengan fondasi kebenaran tadi, Allah, Yesus, Roh, Firman, Taurat, dan perintah. Dan fungsinya, kebenaran itu adalah untuk memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Nah, saya coba tadi sempat lihat, ya saya sempatin tadi sebelum mulai, kata memerdekakan itu di dalam Alkitab versi King James itu set you free gitu ya. Ya kan dalam tulisan asli Yunani-nya ditulis dengan tulisan eleutero. Eleutero yang artinya juga free from dominion of sin. Apa itu bahasa Indonesianya Bang Donovan? Eleutero dalam bahasa Yunani-nya, ditulis dalam bahasa Yunani-nya, itu artinya free from dominion of sin. Apa artinya free from dominion of sin? Apa artinya itu? Bebaskan dari kuasa dosa. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau Tuhan tadi bilang, kebenaran, kamu akan mengetahui kebenaran, dan menurut 2 Petrus 1 ayat 12 tadi, kamu yang sudah diteguhkan, established in the present truth,
kamu yang diteguhkan dalam kebenaran masa sekarang ini, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kata memerdekakan artinya akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Amin ya. Jadi, kalau ada orang yang bawa pengajaran dan bilang itu adalah kebenaran, kebenaran masa kini, kebenaran yang sekarang, masa sekarang, apapun itu harus selaras dengan fondasi kebenaran tadi, Allah, Roh, Yesus, Firman, Taurat, perintah, dan itu harus berfungsi untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Tapi kalau ada orang yang bawa pelajaran kebenaran, tapi menuntun kita kepada pelanggaran akan perintah, pelanggaran akan firman, pelanggaran akan Taurat, pelanggaran akan hal-hal yang kita perlu adaptasi atau kita perlu ambil dari sifat kealahan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, ada yang salah dengan kebenaran itu. Kebenaran itu harus set you free. Memerdekakan artinya membebaskan kita dari kuasa dosa. Mari kita buka Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Mungkin ada yang bisa bantu baca. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Ada yang bisa bantu baca? Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke. Benar ya? Menggunakan kata merdekakan sama ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kita tadi sepakat kebenaran itu ya, fondasinya adalah 6 tadi. Maka orang-orang yang bebas dari dosa, yang sudah dimerdekakan oleh firman, oleh kebenaran tadi, kebenaran yang akan memerdekakan kamu, artinya kebenaran yang akan membawa kamu bukan jadi hamba dosa, tapi hamba dari kebenaran itu. Hamba Allah, hamba Yesus, hamba dari roh kebenaran yang menuntun kepada kebenaran, tadi kan, hamba dari Taurat, hamba dari firman, hamba dari perintah Allah. Segala perintah. Kita ke situ kiblatnya. Jadi dia harus orang yang sudah dimerdekakan karena kebenaran yang memerdekakan, membebaskan dari kuasa dosa, akan menjadi hamba kebenaran. Apa artinya hamba? Patuh. Nurut. Ya kan? Kalau hamba itu kalau di rumah istilahnya hamba ya, pembantu atau ya orang yang bekerja kepada seorang, dia patuh. Gitu. Jadi kita patuh, saya pakai bahasa baiknya saja ya, selaras. Selaras sama Allah ya yang benar. Saya ulang-ulang terus itu karena itu penting. Yesus yang adalah jalan dan kebenaran, roh yang menuntun kepada roh kebenaran yang menuntun kepada kebenaran, firman yang kebenaran, Taurat yang benar, kemudian segala perintahmu adalah benar. Harus selaras sama itu. Ya, jadi kebenaran masa kini adalah kebenaran yang fondasi kebenaran-kebenaran tadi, kemudian punya fungsi membebaskan kita dari kuasa dosa, artinya kita pelan-pelan lama-lama kita akan meninggalkan dosa, melihat dosa itu keji, jijik, nggak mau lagi, dan kita menjadi hamba kebenaran. Itu yang menjadi hamba kebenaran. Nah, sedikit, saya sudah mau selesai. Sedikit saya mau tambahkan, kalau kita tadi belajar bahwa kebenaran yang benar itu akan memerdekakan kita dari dosa, ya. Kalau gitu apa itu dosa? Kita lihat, ini semuanya berhubungan. Apa itu dosa? Oke, mari kita buka 1 Yohanes apa ya? 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 4, ya betul. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nyambung ya. Tadi dibilang bahwa fondasi kebenaran itu adalah perintah hukum Allah. Bahkan dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi orang-orang yang karena kebenaran yang dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, artinya orang-orang yang sudah tidak lagi melanggar hukum Allah. Ya, dengan pertolongan Tuhan kita akan dibawa, dituntun untuk menjadi umat-umat yang seperti ini. Ya, apalagi definisi dosa. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23.
Roma 14 ayat 23. Tadi kita sudah belajar karena dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Roma 14 ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini pelajarannya bisa diperluas, tapi malam ini kita nggak ke sana. Jadi dosa melanggar hukum Allah, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Ya kan? Berdasarkan iman. Segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, itu dosa. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Apa itu iman? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Nyambung ya. Tadi kebenaran itu salah satu fondasinya adalah firman adalah kebenaran. Dosa kalau melakukan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Nah, iman itu isinya adalah firman Kristus. Jadi melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Kristus itu iman. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, yang isinya dari iman adalah firman, kita berdosa. Jadi nggak akan lari-lari dia dari situ. Dia selalu berhubungan itu. Makanya seluruh kitab suci ini ya mengarahnya ke sana gitu. Menuntun kita kepada kemerdekaan, eleutero tadi. Free from dominion of sin. Ya. Kebenaran itu untuk itu. Karena kita mau dibawa ke surga. Nggak ada dosa di surga. Apalagi ya. Satu lagi mungkin Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa ialah pelanggaran akan hukum atau perintah Allah. Dosa ialah segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman, yang iman itu adalah pendengaran akan firman, dan dosa adalah apa tadi katanya? Tahu yang benar, tahu yang baik, tapi tidak melakukannya. Tahu kebenaran, tapi tidak melakukannya. Nah, ini kita sayang juga kalau kita belajar kebenaran, apalagi kebenaran yang memerdekakan, kemudian kebenaran yang masa sekarang ini baik buat kita tahu tapi kita tidak melakukannya. Ya dosa, bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita kalau kebenaran itu kita hidupkan gitu ya. Oke, jadi kita sudah dapat beberapa ya dasar lah ya, basic gitu ya, nggak perlu yang berat-berat malam ini. Yang pertama, benar bahwa Alkitab pernah menulis ada kebenaran masa kini, masa sekarang, present truth. Kamu diteguhkan akan kebenaran masa kini. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Allah, Yesus, Roh kebenaran, firman, Taurat, perintah kebenaran. Fungsinya memerdekakan kita dari dosa. Dosa ialah pelanggaran akan firman, pelanggaran akan hukum, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, tahu yang benar tapi tidak melakukannya, itu sama aja kan gitu. Jadi dia seperti itu. Maka orang-orang yang mau membawakan pelajaran tentang kebenaran-kebenaran yang dilabel-labelkan, oh ini yang sekarang, ini yang penting, oh ini harus menuntun kita kepada pertobatan. Nggak ada yang lain. Nggak ada perubahan, pertobatan dan perubahan. Nah, sebagai penutup, saya mau tutup dengan masa kini. Kita udah kupas malam ini sedikit tentang kebenarannya, fondasinya, fungsinya, ya, kemudian kontranya, dosa itu, kontra atau versus dari kebenaran. Nah, kita mau lihat yang masa kini atau masa sekarangnya, present, ya, kata present. Nah, tadi kata present truth, ya, kebenaran masa sekarang itu, saya lihat tadi di dalam tulisan asli, tulisan Yunaninya gitu ya, ditulis dalam bahasa Yunani itu pareimi, ya, yang artinya at hand, ya, at hand itu artinya apa? At hand, apa bahasa Indonesia at hand artinya, ya, yang kamu punya gitu ya, apa Bang Donovan? At hand, dalam tangan ya, dalam genggaman. Dalam genggaman atau yang kita pegang, yang kita punya saat ini. Juga ada artinya be arrive. Apa artinya to be arrive? Apa artinya arrive? To be arrive. Capai.
tak capai atau tiba ya. Kebenaran yang tiba, yang datang gitu ya. Lalu juga berarti ready, to be ready. Ya. Ready, apa artinya to be ready? Siap sedia. Siap, sedia. Jadi kebenaran yang sekarang yang ada di kita, kemudian yang akan datang juga kepada kita, ya karena tadi kita belajar dalam Matius 24 akan memberi makan pada waktunya, akan datang kebenaran itu, ya. Dan untuk to be ready, kebenaran yang siap, kebenaran yang siap gitu. Ya, kebenaran yang siap. Nah, kalau saya lihat tadi kata present itu. Tapi mari kita lihat sedikit dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ya, Tuhan waktu jawab murid-muridnya, Tuhan apa tanda kedatanganmu dan masa akhir dunia ini? Tuhan memberikan sign, ya, akan ada ini, akan ada itu, akan ada ini, akan ada itu ya. Maka sign itu bila semua sudah terjadi itu menjadi tanda sebelum dunia berakhir atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kedatangan yang kedua kali Tuhan, saya mau kita ulang lagi sedikit Wahyu pasal 14. Mari kita buka Wahyu pasal 14. Ini sudah session yang terakhir atau bagian terakhir dari pelajaran kita malam hari ini. Wahyu 14. Wahyu pasal 14. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, perikopnya tuaian di bumi. Saya baca, Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, ini Yesus, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ya, kalau menurut Matius pasal 13 ayat 39, tuaian di bumi artinya masa akhir dunia, end times, ya, end times. Ayat 16, dan ia yang duduk di atas awan itu, Yesus mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Jadi ini cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menuai artinya mengambil, menjemput buah-buah yang sudah matang. Ini kita nih umat-umatnya. Semoga 14 orang yang ada di grup ini malam ini. Ya, amin. Nah, peristiwa ini diceritakan di dalam penglihatan ataupun wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dituliskan atau diberikan sebelumnya adalah pekabaran 3 malaikat. Kalau kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 13, itu adalah pemberitahuan tentang penghakiman perikopnya, tapi berisi tentang pekabaran 3 malaikat ya. Kita sudah belajar ya. Ayat 7, pekabaran malaikat pertama, ayat 8, seorang malaikat lain, malaikat kedua, ayat 9, seorang malaikat lain, malaikat ketiga. Makanya kita sebut ini pekabaran 3 malaikat. Gitu ya. Lalu kalau kita mundur lagi di dalam Wahyu pasal 14, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu membicarakan tentang anak domba, Yesus tadi, yang tadi kalau di dalam ayat 14 menjadi anak manusia yang duduk di tahta pegang sabit, tapi di sini dia diceritakan sebagai anak domba yang berdiri di Bukit Sion. Bersama dengan dia ada umat-umat yang disebut 140.000. Umat-umat yang disebut 140.000 yang di dahinya ada nama Bapaknya. Tapi saya mau kita lihat ke dalam ayat yang keempat. Mereka-mereka ini atau umat-umat yang terakhir ini menjelang kedatangan Yesus tadi, menuai itu, ya, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Ini yang penting. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saya mau kupas di situ sedikit sebagai penutup. Umat-umat sisa, umat-umat terakhir sebelum second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali, adalah orang-orang atau umat-umat yang mengikuti kemana anak domba itu pergi. Siapa anak domba tadi? Kalau di dalam Yohanes berapa ya? 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis waktu lihat Yesus, inilah anak domba Allah yang akan menyelamatkan dunia. Yesus itu anak domba Allah. Nah, orang-orang ini, umat-umat ini, semoga ini kita ya, pergi kemanapun anak domba itu pergi. Apa artinya pergi kemanapun anak domba itu pergi? Ya, nah pergi kemana dia? Kalau tahun 1 Masehi atau tahun 27 Masehi, kita tahu anak domba itu ada di bumi tahun 27 Masehi menurut Pembuatan
Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tahun 27 Masehi. Tahun 31 Masehi, kita tahu anak domba itu disembelih. Ya, dikorbankan di salib. Tahun 31 tahun yang sama, karena hanya 40 hari dia setelah kebangkitannya, dia naik ke surga. Jadi kalau kita umat-umat sisa, ya, yang pergi kemanapun anak domba itu pergi, sekarang anak domba itu ada di mana? Mari kita buka Roma 8 ayat 34, informasi dari Alkitab, supaya kita tidak ngarang-ngarang ya. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, jadi nggak cuma mati, sudah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi sekarang Yesus duduk, katanya apa? Di sebelah kanan Allah. Satu ayat lagi untuk menguatkan kita buka Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ya, ada banyak bukti bahwa Yesus tidak ada lagi di bumi, dia sudah bangkit dan naik ke surga. Jadi kalau kita umat yang pergi kemanapun anak domba itu pergi, bukan berarti kita mau pergi ke surga sekarang. Ada waktunya dia akan datang jemput ya. Tapi pikiran kita, hati kita, hidup kita dibawa ke sana. Dibawa ke sana di masa yang sekarang. Jadi tadi kita kan bilang mau belajar masa kini kan, kebenaran masa kini. Masa kininya adalah masa yang paling penting umat-umat yang sejati, umat-umat menjelang kedatangan Tuhan kedua kali adalah umat-umat yang kemanapun dia pergi anak domba itu mereka ke sana ikut. Nah masa sekarang ini, masa kini ini, Yesus ada di dalam kerajaan sorga, lebih tepatnya tadi di bait suci sorga. Dan kita tahu nanti kapan-kapan ada yang sudah belajar atau belum, Yesus lebih tepatnya sekarang ada di bilik maha suci sorga. Di bilik maha suci sorga. Ya, melakukan tadi apa? Sebagai pembela. Ya, sebagai imam besar. Nah, kalau kita belajar imam besar, Harun dulu waktu menjadi perlambangan Harun sebagai imam besar ya sebagai perantara. Nah, jadi kebenaran masa kini, kebenaran masa sekarang, kebenaran yang menuntun kita untuk melihat atau menuntun kita untuk dekat atau mengikuti kemana anak domba itu pergi. Sekarang ini, ada di mana dia? Ada di dalam sorga di bilik yang maha suci. Maka kebenaran masa kini lebih tepatnya lagi kebenaran yang menuntun kita hidup selaras dengan apa yang dilakukan anak domba itu sekarang di bilik maha suci. Maka pelajaran tentang present truth, pekabaran masa kini nggak bisa lepas dari pekabaran tentang bait suci. Kalau nggak salah nanti Bro Alex yang mau bawain itu ya. Kalau nggak salah, ya salah satu pilar Alkitab ya, Bro Alex akan bawa pelajaran tentang bait suci. Penting, karena di situ anak domba itu sekarang berada. Nah kita anak-anak Tuhan di zaman akhir sebelum datang kedua kali harus ngikutin kemana dia pergi, artinya selalu ikut tahu apa yang anak domba, anak manusia Yesus itu kerjakan, dan kebenaran-kebenaran masa sekarang ini, masa kini kebenaran yang menuntun kita untuk mengerti pekerjaan pelayanan Yesus di sana. Singkatnya, Yesus sekarang melakukan pembelaan, penyucian, sanctification, ya, menjadi perantara. Nggak aneh ya, kalau kita belajar kebenaran, tapi kebenaran itu nggak bikin kita tahu, sadar kalau kita sedang lagi dibela. Sehingga kita hidupnya terus dalam kesalahan, bukan kebenaran. Ya, bayangkan kalau kita masuk dalam satu sidang, kita tahu kita sedang disidang, tapi kita bukannya duduk manis karena kesalahan kita, mengaku, tapi kita malah terus melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kita mengaku, kita belajar kebenaran masa kini. Kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan masa sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini selalu berhubungan. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan malam ini. Saya sempat note tadi beberapa kesimpulan supaya kita tidak lupa. Sebagai penutup, kesimpulan yang pertama, kebenaran masa sekarang atau masa kini atau present truth tidak bisa lepas, lari, kontra, atau konflik dari pelajaran dasar atau fondasi tentang kebenaran, yaitu Allah benar, Yesus adalah kebenaran, Roh kebenaran, Tauratmu benar, perintahmu adalah benar, dan firmanmu adalah kebenaran. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada orang bawa kebenaran, tapi bikin kita hidupnya tidak seperti Yesus. Kalau ada orang bersalah, kita maki.
Yesus nggak gitu kan? Yesus orang yang nombak dia aja dibilang apa? Ampuni mereka. Jadi kalau kita belajar kebenaran atau ada orang yang bawa kebenaran tapi hidup kita, buah-buah dari kebenaran yang kita pelajari tidak menuntun kita kepada keserupaan seperti Yesus yang ada kebenaran, ada yang salah. Ada yang salah, gitu ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau ada hal-hal yang kita pelajari dan mau kita adopsi sebagai bagian dari hidup kita, tapi firman itu tidak sesuai dengan firman-Nya Allah yang kebenaran, ada yang salah. Baik, kesimpulan kedua. Sama dengan fungsi utamanya, kebenaran untuk memerdekakan, maka kebenaran masa kini, ya, yang siapapun yang mau bawakan, melabelkan kebenaran masa sekarang, masa kini, kebenaran itu harus memiliki pelajaran atau tujuan yang sama untuk menuntun kita bebas dari dosa. Sepakat ya, deal ya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi kalaupun ada kekabaran, kebenaran dilabelkan dan masa kini, masa sekarang, masa yang penting, yang kekinian, apapun itu harus menuntun kita keluar dari kuasa dosa. Kalau itu tetap bikin kita melakukan pelanggaran dosa, tadi kita belajar dosa-dosa itu apa aja dosa, melanggar hukum Allah, tidak berdasarkan iman, tahu tapi tidak melakukan yang benar, ya ada yang salah dengan kebenaran itu gitu ya. Atau dengan kitanya. Yang ketiga, kebenaran merujuk kepada Yesus dan pekerjaannya yang sekarang ini, masa kini, ya kan? Ya kan? Saya tidak menyampaikan bahwa pekerjaan atau pelayanan Yesus yang sudah lampau itu tidak penting. Itu yang itu semua penting buat kita. Kehidupan Yesus itu penting. Past, present, and future. Kita perlu bersama dengan Yesus. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, jadi tapi masa sekarang ini Yesus ada di mana? Ya kan? Kita sudah dibenarkan karena kematian Yesus menurut 2 Korintus 15 sebentar. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20, karena kematian Yesus kita sudah dibenarkan. Sekarang Yesus tidak mati lagi, dia ada di dalam bilik suci, maka pekerjaan adalah penyucian kita. Kita mesti matching sama pekerjaan Yesus untuk kita. Pekerjaan Yesus untuk menebus kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Pekerjaan Yesus untuk menyucikan kita, nah kita harus matching sama pelayanan Yesus yang sekarang. Yang keempat, masa kini artinya masa sekarang, masa kebenaran yang perlu kita belajar di mana sumber kebenaran itu adalah Yesus satu-satunya. Jadi apapun sudut pandang pelajarannya harus menuntun kepada Yesus. Lukas 24 ayat 47, Yesus bilang apa? Seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi, ya, berbicara tentang aku. Jadi kebenaran masa kini selalu harus merujuk kepada Yesus. Kebenaran yang merujuk kepada Yesus. Ya, entah hidupnya sebelum mati, dan setelah bangkit. Selalu merujuk kepada Yesus. Lalu kebenaran masa kini harus berkaitan dengan pekabaran 3 malaikat yang berisi juga tentang pekabaran bait suci. Ya, pekabaran tentang masa penghakiman. Takutlah akan Tuhan, ya. Wahyu pasal 14 ayat 7, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia. Sebab karena sudah tiba masa penghakiman. Sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi takut Tuhan, muliakan Dia. Sebab karena sudah tiba masa penghakiman. Jadi pekabaran masa kini juga harus berkaitan dengan pekabaran 3 malaikat dan pekabaran tentang bait suci. Nah, itulah teman-teman yang bisa saya bagi ya, share malam hari ini. Semoga Tuhan menolong kita, memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi saat kita membuka firman Tuhan dengan kerendahan hati. Saya berdoa Roh Kudus semoga menolong kita semua, saya juga dan teman-teman semua, kita diberikan pengertian dan semoga kebenaran-kebenaran yang sejati yang kita pelajari malam ini, fondasinya, fungsinya, kemudian apa itu kebenaran yang tadi 2 Petrus 1:12 bilang, kamu sudah diteguhkan oleh present truth, oleh kebenaran masa sekarang ini, kebenaran yang kamu terima, yang to be arrived at hand, itu tadi ya, kamu diteguhkan oleh itu. Sehingga kita bisa disiapkan untuk bertemu dengan Yesus kita, ya, dengan Tuhan kita, juru selamat kita, ya, kekasih kita yang baik, ya, Tuhan kita. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.